Pada waktu petang 24 Jun 2002, Kara Robinson yang berumur 15 tahun ketika itu, sedang menyiram tanaman di depan halaman rumah rakannya, di West Columbia. Sebuah kereta Pontiac Trans berhenti dari jalan utama dan seorang lelaki yang bersikap ramah, berumur sekitar 30-an, memakai seluar jeans, berkameja dan memakai topi baseball kelihatan keluar dari kereta itu. Dia menawarkan beberapa risalah kepada Kara. Pada waktu itu, lelaki itu bertanya, "Adakah ibu bapak saya ada di rumah?" Dan Kara berkata, "Ini bukan rumah saya, ini adalah rumah kawan saya." Dan dia berkata lagi, "Baiklah, bagaimana dengan ibu bapak rakan awak? Apakah orang tuanya ada di rumah?" Dan saya berkata, "Tidak, ibunya tidak ada di rumah sekarang." Lalu, apa yang berlaku seterusnya adalah mimpi buruk. Lelaki itu mengeluarkan pistol, menekannya ke leher Kara dan memaksanya masuk ke dalam tong besar yang disimpan di tempat duduk belakang kereta. Ketika Kara berada dalam tong tersebut, dia mula menghafal semua pergerakan kereta lelaki itu dengan harapan dapat kembali semula ke rumahnya. Kara menyadari penculik itu sedang mendengar stesen rock klasik dan menghisap rokok merah Marlboro. Kara bahkan menghafal nomor siri di bahagian dalam bekas plastik tempat dia dimasukkan. Mekanisme kelangsungan hidup saya berkata, "Baiklah, mari kita mengumpulkan sebanyak mungkin maklumat." Ketakutan hampir tidak dapat dielakkan, kehendak manusia untuk bertahan hidup dan mekanisme kelangsungan hidup sebenarnya tidak dapat diremehkan, kata Kara. Dalam perjalanan ke apartemennya, Kara ditarik, diikat dan mulutnya disumbat dengan kain. Kara kemudian dibawa ke apartemennya yang berantakan. Terdapat rumah babi gini, cicak dan binatang kecil lain di apartemen tersebut. Lelaki itu menyerangnya secara seksual selama 18 jam. Walaupun begitu, Kara berusaha untuk mengenal pasti orang tersebut. Kara dapat melihat nama dokter dan dokter gigi lelaki itu di pintu peti sejuknya dan Kara berusaha untuk membuat lelaki itu tenang. Ketika lelaki itu ingin memberikan makan, Kara berkata dia tiada selera untuk makan dan meminta kepada lelaki itu supaya dia dapat melakukan sesuatu kerja untuk membantunya. Akhirnya Kara disuruh untuk menyapu dapur lelaki itu. Pada waktu subuh, ketika Evonitz sedang tidur, Kara dapat membebaskan satu tangan dari ikatan yang diikat pada bingkai tempat tidur menggunakan penjepit bulat yang diketatkan oleh skru dengan giginya dan melepaskan pengikat kaki yang disambungkan dari kaki tempat tidur. Dia diam-diam melangkah ke pintu depan dan berusaha membuka kedua kunci pintu dengan secara senyap. Saya tahu dia memiliki pistol tepat di sebelahnya, dan jika dia akan melihat saya berlari, dia akan menembak saya di belakang, kata Kara. Apa yang penting saya keluar, dan sekurang-kurangnya seseorang akan dapat menangkap dia. Tubuh saya takut, tetapi otak saya seperti, ini hanya baik-baik saja. Dia melarikan diri dan berlari ke arah sebuah kereta di tempat letak kereta dan meminta tolong kepada dua orang lelaki untuk membawanya ke balai polis. Di situ dia menceritakan pengalamannya. Dia diminta oleh petugas untuk membawa mereka kembali ke Pangsapuri Evonitz, dan karena dukungan yang kuat dari pihak polis dan bantuan lelaki penyelenggara Pangsapuri, mereka menemui sarangnya. Pada saat pihak berkuasa tiba di apartemennya, Evonitz sudah melarikan diri. Di dalam apartemennya, polis menemui almari yang terkunci dengan keratan akhbar mengenai pembunuhan 3 gadis yang belum dapat diselesaikan, Sofia Silva dan saudara perempuan Kathy dan Christine Liz. Mereka semua hilang di Spotsylvania County lebih dari 5 tahun sebelum penculikan Kara. Saya tidak peduli betapa sukarnya Anda sebagai polis, ketika Anda melihat sesuatu seperti itu. Ia menarik perhatian Anda, kata Sheriff County Richland Leon Lott kepada wartawan pada tahun 2022. Pada ketika itu, ia seperti lonceng di kepala kami bahwa kami tidak mendapatkan pelaku penculikan Kara Robinson. Ini juga menyangkut perkara lain dan ini sebenarnya pembunuhan berantai, katanya. Sofia Silva, 16 tahun, hilang di depan kejiranan Taman Loriela di Spotsylvania. Sebulan kemudian pada tanggal 9 September tahun 1996, jenazahnya ditemui di sebuah anak sungai. Kemudian, pada tanggal 1 Mei tahun 1997, Christine, 15, dan Kathy Liz yang berusia 12 tahun diculik dari rumah mereka. 5 hari kemudian, mereka ditemui di Sungai Ana Selatan. Siasatan kejadian pembunuhan itu menjadi perlahan sehinggalah penculikan Kara. Siasatan terus dikembangkan lagi. Bukti forensik yang dijumpai di tempat kejadian sama dengan bukti yang terdapat di dalam rumah Evonitz. Polis juga menemui 2 cap jari Christine dari bagasi kereta Evonitz. Pada tanggal 27 Juni tahun 2002,
Polis mengesan Evonitz berada di Florida dan berlaku kejadian kejar-mengejar. Selepas melanggar jalur pancang di Lebuh Raya, Evonitz berlari keluar dari kereta tetapi dia diserang oleh anjing polis. Setelah dia mengetahui dia tidak dapat berbuat apa-apa, Evonitz memutuskan untuk menembak dirinya sendiri di tempat tersebut. Pada bulan Agustus 2002, Sheriff County Spotsylvania Ronald Knight mengumumkan bahwa Evonitz bertanggung jawab atas jenayah yang dia lakukan. Kami telah mengalami kejadian seperti ini, dan ia telah menimbulkan rasa sedih, takut, tidak yakin, dan kebanyakannya masih ada hingga sekarang pada masyarakat kita, katanya kepada Washington Post. Atas pertolongannya Kara dalam menyelesaikan pembunuhan Sofia dan saudara perempuan Liz, Kara menerima uang ganjaran $150.000 dan dapat bertemu keluarga mereka. Ini adalah satu perkara terpenting yang pernah terjadi pada saya, kata Kara. Ia sesuatu yang sangat bermakna untuk dikongsikan kepada orang ramai. Saya merasa seperti saya memberikan sesuatu kepada keluarga ini yang tidak akan mereka dapatkan tanpa saya. Sekurang-kurangnya, lelaki yang bertanggung jawab atas kematian anak perempuan mereka sudah tiada.